dasar ya, dasar nama penting karena kadang-kadang kita tuh orang fisika ini apa terlalu percaya ke statistik kadang-kadang gitu ya, percaya terlalu statistik kadang-kadang kita nggak terlalu berpikir data yang kita pakai itu sudah memenuhi syarat tidak, seperti itu. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kasusnya itu ya, kalau kita itu ingat regresi linier, ya regresi linier itu kan Z itu MX plus C. Yang selalu kita ukur itu kan X ya. Dikatakan kan kita kan hanya menyatakan ralat itu dalam X. Seandainya ralatnya itu 2, gitu kan. Ralatnya itu Z juga ada ralatnya, X ada ralat itu bagaimana? Seperti itu. Itu kan mungkin belum ada yang alami ya. Kan saya pernah memikirkan kira-kira seperti itu. Jadi ada kasus, ada apa misalkan Z itu MX plus C. Nah, di kasus itu kita juga menentukan nilai ralat X dan ralat Z. Ya, selama ini kan kalau kita misalkan menentukan G ya, G itu 2P akar L per G. Kan rata-rata yang kita laporkan hanya ini ya, hanya apa? Hanya G itu sama dengan G plus minus delta G. Dan kita ini apa? Tidak selalu menyertakan error yang lain. Nah, jadi kalau mulai perlu menyatakan error yang lain, ya kita butuh ilmu baru. Ilmunya apa namanya? Fitting data. Jadi fitting data. Jadi fitting data itu sebenarnya ke arah ini ya. Ke arah bagaimana kita lebih dapat meyakinkan diri kita ya dan orang lain bahwa yang kita lakukan itu betul. Nah, seperti itu. Terus bagaimana cara penyajiannya? Jadi tadi memang sengaja saya berikan 3 soal. Pikir saya satu soal itu 5 menit, ternyata lebih. This call is now being recorded. Apa memang butuh proses ya, butuh proses. Yang tugas kemarin belum sempat saya cek ya, semoga sudah masuk. Ya, minggu depan coba kita bahas yang tugas kemarin. Jadi minggu ini saya mau bahas yang tadi dulu, yang dikerjakan oleh satu mahasiswa tadi ya. Coba saya cek dulu, Mbak Taskia ya, oke. Ya, terima kasih ya Mbak Taskia atas kesediaannya. Jadi di sini kita akan belajar bersama justifikasi pekerjaan Mbak Taskia, tapi kita pengen ini tahu bersama kira-kira seperti apa sih sebenarnya ya. Jadi yang soal pertama itu kan ada ini ya, ada hasil pengukuran. Jadi misalkan kita ukur pandang benda itu ada 3 ya. Ada X1 itu 10,1, X2 itu 9,7 dan X3 10,2. Nah, kita diminta menentukan rata-rata dan ralatnya. Ya, jadi kalau kita lihat ini kerjanya Mbak Taskia itu, jadi ini datanya, tuh ya. Ini datanya, oke. Jadi kita ginikan aja biar kelihatan. Oke, datanya. Terus X-bar ini rata-rata ya, X-bar ini 10 data, X-barnya itu ya. Maaf, ini belum terlihat screen-nya. Belum Mbak? Oke. Belum. Tadi keluar lagi. Oh iya Mbak. Sekarang udah belum? Sudah Pak. Baik, kita bahas ya. Jadi ini yang dikerjakan oleh Mbak Taskia. Ya, terima kasih Mbak Taskia. Jadi yang kita akan bahas pada ini. Jadi ini memang penting teman-teman ya. Jangan sampai terjadi itu kita punya data langsung dikerjakan gitu. Jadi intinya fitting data itu jangan sampai kita itu apa ya? Salah dulu sebelum melangkah gitu ya. Jadi kita pastikan bahwa data itu betul ya. Cara ngobrolnya betul. Itu baru nanti kita melangkah dengan cara analisisnya. Jangan sampai kita itu analisis data yang nggak betul ya. Jadi kalau istilahnya, kalau orang statistik katakan datanya data sampah gitu ya. Nah, baik, kita lanjut ya. Baik, ini kan memang tergantung pengalaman teman-teman dulu waktu di mata kuliah, apakah di statistik ya atau di mana, di alat ukur ya. Ini kan 2 mata kuliah itu yang ini sedikit membahas tentang ketidakpastian. Bedanya kan ini kan, kalau ketidakpastian di statistik itu kita istilahnya
eh, istilahnya alfa ya, alfa. Alfa itu ada yang 1%, ada yang 5% gitu kan, alfa ya. Istilahnya apa ya, alfa itu kalau bahasanya. Jadi yang saya ingat itu alfa ya. Kalau kita di alat ukur mengenalnya ada istilah ralat, ya, ada yang menyebutnya istilah galet, ada yang menyebut dengan ketidakpastian. Ya, jadi ada istilah itu sama, ya sama. Baik, kita lanjut ya. Jadi ada ketiga data tadi ya. Jadi ada data ketiga data pengukuran ini 10,1, 9,7 dan 10,2. Ini kan kalau kita kumpulkan di sini ya. Kan kita kumpulkan nanti ketemu rata-ratanya ini apa 10 ya, 10. Terus ini ada XI. XI itu apa ya? XI itu? X itu hasil pengurangan dari rata-rata sama itu Pak, hasil pengukurannya. Jadi X1, X2, X3 itu nanti dimutlak. Jadi deviasi Mbak ya? Ya, jadi apa? Di apa kurangan terhadap rata-rata berarti deviasi ya. Jadi 10, rata-rata 10 dikurangi 10,1, 0,1. Oke, ya. Jadi betul ini deviasi. Kita tambahkan aja deviasi. Ya, ini istilahnya deviasi, oke. Nah, perpanjang. Jadi ini deviasi. Kemudian di sini ada ini. Ada ketidakpastian relatif 2% berhak 2 angka penting. Nah, dilaporkan ini delta X-nya 0,2 dari sepertiga akar kuadrat. Ini rumus apa ya Mbak Taskia? Sepertiga itu rumus timbangan baku Pak. Timbangan baku? Iya. Timbangan baku. Sebentar. Timbangan baku. Itu dari teori siapa Mbak? Mbak Taskia ingat Mbak? Dari teorinya siapa? Itu timbangan baku. Ada sepertiga itu dari mana ya? Itu jadi saya lihatnya di buku LKS Imam Maniwara yang kelas 10 itu ada timbangan baku rumusnya itu. Oh, kuartil. Dari kuartil ya? Baku itu. 1/n akar n dikali sigma dari XI-nya itu, sigma deviasinya sigma deviasi kuadrat dikurangi sigma deviasi kuadrat per n min 1, jadinya per 2. Nah itu kan n-nya ada 3, jadinya 3 kurangi 1, 2 gitu Pak. Itu nanti jadi hasil yang plus minusnya. Ini jadi simbangan baku ya. Oke, simbangan baku. Kalau kita cek ya, coba kalau kita cek simbangan bakunya, oh ya oleh, saya kasih sama dengan ya. Oke, simbangan baku. Oke, simbangan baku ini diperoleh dari ini sepertiga kali C17 dari sini. Oke. Jadi ada dua konsep ya Mbak. Kenapa Mbak Taskia nggak pakai langsung Excel Mbak simbangan bakunya Mbak? Jadi kepikirannya pakai itu sih Pak. Oh, kan kita punya ini apa? Simbangan baku itu apa? Deviasi kan Mbak? Ya kan, standar deviasi kan? Nah sebenarnya kita dari ini apa? Dari Excel ya, dari Excel. Ya. Saya juga masih ini ya apa? Masih utak-utik jadi itu belum sempat udah ada laptop saya. Belum biasa pakai 2007 ya, jadi nanti kita sebenarnya bisa ini Mbak, bisa kita cari dari rumus apa simbangan baku ternyata ada jika ada. Tapi yang apa ada simbangan baku, jadi sebenarnya simbangan baku itu kok saya lihat rumusnya itu enggak kayak gitu Mbak ya. Jadi saya lihat, saya ini sedang pegang bukunya ini, bukunya Dharma
Darmawan Jono Putro ya. Judulnya Teori Ketidakpastian. Ini yang punya itu dulu hanya 2 orang, yang punya saya dan Pak Teguh ya. Ada yang beberapa dulu mahasiswa fotokopi nggak tahu disebar enggak gitu ya. Jadi kalau di kuliah juga saya bahas. Tapi kalau yang ini saya jujur ini Mbak nggak terlalu familiar ya. Dan ini kan super n ya, super n kali akar kuadrat ya. Ini dari 3 ini saya kurang familiar ya. Sebenarnya nanti coba Mbak dicek pakai ini Mbak ya, Mbak Taske ya. Dicek pakai Excel ya, pakai Excel. Jadi langsung ketemu. Oh ya Pak. Nanti skor sekarang jadi kan belum ngecek Mbak, nggak apa-apa. Langsung saya memang ini ya, laptop saya sendiri belum kuasa ya Mbak. Jadi kalau saya biasa pakai 2007 itu pakai 2016 apa ya, kurang ini ya, masih kurang familiar ya. Tapi sebenarnya kan bisa kita cari ya. Baik, kita tinggal dulu aja Mbak. Jadi nanti silakan Mbak Taskia nanti dicoba dicari pakai statistik miliknya Excel. Jadi ini standar deviasi Mbak. Jadi deviasi baku itu namanya standar deviasi. Baik, kita bahas dulu ya. Jadi kalau menurut perhitungan Mbak Taskia tadi itu ketemu ketemu delta X-nya. Delta X itu berarti ini ya ketidakpastiannya sekitar 0,2 ya, 0,2. Terus disimpulkan 2%, terus berhak 2 angka penting ya. Terus juga dilaporkan. Jadi kalau dituliskan 10 plus minus 0,2. Nah ini juga sebenarnya ini ada beberapa kekeliruan yang terjadi ya, terjadi. Ini mungkin tidak Mbak Taskia saja ya, jadi mungkin teman-teman yang lain. Dulu waktu alat ukur bukunya jadi pakai apa ya Mbak Taskia ya, referensinya ya? Ada ingat nggak waktu alat ukur kemarin? Buku pegangannya? Agak lupa itu Pak. Agak lupa. Bahasa Inggris apa bahasa Inggris? Dosennya nggak pernah kasih buku panduan ya? Nggak kasih buku panduan. Oke, jadi nanti silakan dicari bukunya lagi. Jadi saya hanya ingin sedikit mengoreksi. Jadi saya ngoreksinya pakai dasar ya. Saya menggunakan 2 dasar. Pertama bukunya bukunya Hadley dan Michelle. Terus yang kedua bukunya Darmawan Jono Putro dari orang ITB beliau. Jadi gini ya, yang nomor 1 ya kita bahas dulu ya. Jadi ini nanti istilahnya itu kita persamaan persepsi dulu ya, istilahnya ya persamaan persepsi. Coba kita ini dulu. Ini penting seperti ya, jadi biar tidak lama-lama nanti kalau kita keliru dibiarkan nanti jadi lama ya, butuh waktu yang lama. Baik, coba saya tunjukkan ini dulu. Jadi menggiring data itu kita nggak cukup sehari ya, kita nanti insya Allah 2 hari. Jadi nanti yang minggu depan itu kan ada integral numerik, jadi nanti bisa kita potong bareng 15 menit lah untuk mereview ini. Ya, jadi ini ya yang tadi yang dikerjakan oleh teman-teman. Nah, jadi kalau ada ini yang saya kerjakan. Jadi ada 3 nilai data. 3 data tadi ya 10,1, 9,7, terus X3 itu 10,2 ya. Jadi data ini kan nilai rata-ratanya itu 10,0 ya. 10,0 ya. Kalau tadi miliknya Mbak Taskia tadi kan 10 ya, 10. Berarti di sini ini ada konsep yang perlu kita perbaiki bersama ya. Berarti kalau kita menulis 10 dan 10,0 itu kira-kira sama atau beda? Sama. 10 dan 10,0. Sama. Kalau menurut angka penting beda ya. Ya.
nyampe ya, betul, beda ya. Jadi kalau kita ini menuliskan 10, berarti kalau kita dengan 10 berarti kita belum menunjukkan sampai sejauh mana keraguan kita. Ya. Jadi nilai 0 di belakang koma ini menunjukkan nilai keraguan kita. Jadi kalau tadi yang Mbak Taskia tulis tadi, 10 itu kalau kita bicara teori pengukuran itu belum betul. Kenapa? Kalau kita menuliskan hasil pengukuran berarti kan tidak secara eksak ya, tidak eksak itu misalkan 10 nggak mungkin kan. Pertama kita perlu pikir 10,1 atau 10,01. Nah, itu tergantung pada jenis alat ukur yang kita pakai gitu ya. Jadi kalau kita pakai mistar, misalkan mistar itu mampunya satu mistar itu skala terkecil itu 0,1 mm misalkan. Berarti kan 10, ya tambah ya setengah NST. Kalau kita pakai pengukuran tunggal ya, berarti kan sekitar setengah NST kan setengah kali 0,1 ya, berarti 0,05. Jadi tinggal kita nambahkan 10,0 tambah 0,05. Jadi kita perlu di sana ya, perlu di sana. Apalagi kalau kita pakai jangka sorong, mikrometer sekrup itu juga penting. Jadi jangan sampai nanti kita punya hafalan kuat ya, bahwa jangka sorong itu ketelitiannya 0,01 kalau nggak salah ya, atau 0,1. Itu jangan sampai kita punya itu teman-teman, itu keliru ya. Kenapa keliru? Karena sekarang tiap alat ukur itu memiliki nilai skala terkecil yang berbeda-beda. Jadi kalau buku dulu itu kan seperti itu ya, jadi hafalan jangka sorong sekian, mikrometer sekian, itu enggak waktunya kita sekarang membuat hafalan lagi, apalagi nanti ditulis besar-besar di hafal lagi, itu enggak betul ya. Sekarang udah beda. Jadi saya tuh punya jangka sorong itu malah ketelitiannya 0,05. Berarti kan ini ya beda dengan teori dulu. Dan ini masih saya masih menemukan buku SMP di penerbit Intan Pariwara itu masih seperti itu. Intan Pariwara bukan terbit Solo itu apa? Buku penerbitan Solo yang deket Mangkunegaran itu. Tiga serangkai itu. Betul, 3 serangkai ya. Jadi betul. Jadi saya menemukan buku fisika untuk SMP kelas 1 atau kelas 2 ya itu. Jadi dia tuh menuliskan itu. Jadi masih zaman seperti dulu itu jangka sorong tuh sekian tuh keliru. Kita sudah tidak bisa pakai ya. Karena sekarang alat tuh makin canggih, tidak seperti dulu ya. Kemudian yang perlu kita catat lagi ya. Di sini ada ini ya. Ada istilah ini sebenarnya kurang ya, nilai deviasi ya, simpangan ya tadi ya. Deviasi tapi yang ditulis Jessica tadi ya, simpangan baku ya. Jadi di sini teman-teman ada dua buah simpangan seperti yang ditulis Mbak Taskia tadi itu kan, simpangan terkecil itu 0,1, terus simpangan terbesar itu 0,3, dan simpangan rata-ratanya 0,2. Jadi sebenarnya ilmunya ini satu teman-teman ya. Jadi kalau kita tuh mengolah data ya, kalau kita mengolah data itu kok jumlah datanya kurang dari 10, kita tidak boleh menggunakan simpangan baku. Ya, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Itu ada di bukunya ini, di bukunya Darmawan Jonoputro ya. Jadi tidak boleh ya. Terus bagaimana? Jadi kalau kita praktek seperti ini, kita hanya punya 3 data, berarti kita bolehnya menggunakan deviasi biasa. Ya, deviasi biasa. Artinya apa deviasi biasa? Itu ya simpangan biasa, bukan simpangan baku. Jadi pakai simpangan biasa. Kalau simpangan biasa, kita tadi punya 3 data tadi ya. Ya, bahwa nilai simpangan terkecil 0,3, simpangannya terkecil 0,1 ya maaf. Terbesar 0,3 dan simpangan rata-ratanya 0,2 seperti itu. Nah, terus ada kaidah bahwa dalam melaporkan ini ya, hasil praktikum dengan deviasi ini, data yang kurang dari 10 itu ada 2 cara. Pertama, kita menggunakan deviasi maksimum atau terbesar ya. Kalau di sini kan
kita tulis 0,3 ya. Berarti kan kita tuliskan 10,0 plus minus 0,3. Ini jadi yang kita laporkan, ini 1. Atau kita tuliskan dalam ini, dalam deviasi rata-rata 10,0 plus minus 0,2. Jadi kita boleh menggunakan ini. Ya. Tetapi nggak langsung kita terima. Kenapa? Kita kembalikan dulu ke kaidah statistik. Ya, kita kembalikan dulu ke kaidah statistik. Misalkan ini, kalau kita pakai data ini, ya 10,0 plus minus 0,3, berarti kan data terkecilnya 9,7 ya, ringnya ya. Ring terkecil 9,7 dan ring terbesar 10,3. Padahal gimana padahal itu? Ternyata nilainya ini kan terkecil 9,7, terbesar hanya 10,2. Artinya apa? Artinya berarti kalau kita menggunakan deviasi tadi, deviasi maksimal, rata-rata tuh nilai yang kita laporkan itu tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan nilai sesungguhnya. Jadi ini malah melaporkan sesuatu yang malah salah gitu ya. Jadi yang kita laporkan malah ring yang kita laporkan berada di luar ring yang kita ukur. Nah, itu. Berikutnya, kalau kita hitung ya, kalau kita hitung dengan simpangan rata-rata, berarti datanya di antara 10 sama plus minus 0,2, berarti kan datanya berada di antara 9,8 sampai 10,2. Kalau di sini kan masuk ya. Kenapa masuk? Karena 9,8 itu kan di antara 9,7 sampai 10,2. Gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan memang perlu kita ini teman-teman. Kita perlu mengembalikan dulu ke kaidah statistik. Jadi nggak boleh langsung kita kebiah-uyah ini jadi hasilnya ini atau hasilnya ini. Nggak bisa. Kita perlu mengembalikan ke statistik. Ya, salah satunya kita kembalikan ke sini. Seperti itu. Ya, jadi memang ada kesimpulan utama. Jadi kenapa kok kaidah itu berlaku internasional? Kalau kita prakteknya kurang dari 10 itu kita nggak boleh pakai standar deviasi simpangan baku. Jadi kita disarankan pakai deviasi, dan yang kita ambil itu deviasi rata-rata, bukan deviasi yang maksimal. Ya, karena ini ternyata ya bahwa tidak semua nilai X hasil pengukuran itu masuk di interval X bar min delta X dan X bar plus delta X. Jadi ini teman-teman, ini alasannya ya, seperti itu. Ya, baik, silakan kalau ada pertanyaan biar tercerahkan ya, biar tercerahkan, saya tunggu. Kan mungkin ini berbeda dengan yang biasa teman-teman pahami konsepnya. Nah, saya lihat tadi seperti ada KR gitu ya, kelihatannya ini juga cukup perlu kita kritisi ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak. Tadi ada perbedaan ya, Pak, antara simpangan baku dan simpangan yang biasa tadi yang digunakan di sini itu Simpangan biasa, Mbak. gimana ya, Pak, untuk perbedaannya? Jadi kalau jadi gini, Mbak, kalau simpangan biasa itu datanya belum normal. Untuk yang simpang. Gini, Mbak, ya. Jadi kalau simpangan baku itu dipakai jika datanya normal. Normal itu minimal jumlahnya 10, Mbak. Seperti itu, kasarnya 10. Ya. Jadi kalau datanya kurang dari 10, kita tidak bisa menggunakan deviasi standar namanya ya. Jadi standar itu apa? Kita ingat standar itu kan ada ini, Mbak, ada mungkin pernah ingat Gaussian, distribusi data Gauss. Distribusi data Gauss itu kan kalau kita gambarkan yang setengah lonceng itu ya, setengah lonceng, satu lonceng. Itu kan di tengahnya itu X bar ya. Di tengahnya X bar, terus ke kanan sedikit plus 1 standar deviasi, satu kiri min 1 standar deviasi, terus dua kanan lagi plus 2 standar deviasi, dan yang kiri min 2 standar deviasi. Ingat itu enggak? Di statistik atau di alat ukur kemarin.
harus cek-cek catatan lagi, Pak. Ya, oke. Nah, jadi silakan Mbak, itu memang Kurang ini. ingat, mohon maaf. Ya, enggak apa-apa, Mbak. Enggak masalah. Jadi kita sharing santai aja. Jadi kita sharing biar dapat ilmunya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti lewat kuliahnya ilmunya nggak dapat gitu. Jadi yang penting kita dapat ilmunya. Jadi yang namanya data itu, misalkan gini, yang paling gampang aja. Teman-teman pernah dengar istilah gain ternormalisasi? Gain ternormalisasi. Pernah dengar enggak? Misalkan gini, ya. Saya ujian pertama dapat nilai ini apa? 20. Terus ujian kedua saya dapat nilai 90. Jadi gain saya berapa? Dari 20 ke 90 kan 70 ya. Oke. Terus Mbak Taskia, misalkan ujian pertama dapat nilai 80. Terus ujian kedua dapat nilai 90. Kira-kira gainnya berapa? Otomatis kan gainnya Mbak Tasya kan 90 kurangi 80 kan 10. Saya gainnya berarti berapa? Dari 90 kurangi 20 70. Nah, kalau kita ukur gainnya itu tinggian siapa? Ya tinggian saya kan. Orang menilai, wah ini Pak Fauzi lebih berasa dari Mbak Taskia. Kenapa gainnya lebih besar? Mbak Taskia itu gainnya apa? Hanya dapat 10, Pak Fauzi dapat nilai 70 gainnya. Nah, itu tidak normal. Kenapa? Tidak adil, ya kan? Itu sangat tidak adil. Kenapa? Lebih mudah mana menaikkan nilai dari 20 ke 90 daripada dari nilai 85 dari nilai 80 ke 90. Kira-kira lebih mudah mana? Gimana? Lebih mudah yang 20 ke 90. Nah, jadi ini termasuk gain yang tidak normal, ya, tidak normal. Jadi ini tidak adil ya, tidak adil. Jadi kita menilai orang tidak adil dari peningkatannya. Seperti itu. Terus adil bagaimana? Biar adil, gain itu kita kembalikan ke distribusi normal Gaussian. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ada istilah, nanti teman-teman bisa baca jurnal American Journal of Physics tahun 94 ya, yang membahas tentang gain ternormalisasi. Dan ini sudah dipakai di banyak skripsi kakak-kakak kelas itu. Banyak yang menghitung peningkatan nilai dengan gain ternormalisasi. Karena itu jauh lebih adil daripada kita menggunakan DN tadi kan. Seperti itu. Jadi kesimpulan pertanyaan tadi, simpangan ada dua. Yang pertama simpangan biasa, yang kedua simpangan baku. Gitu ya. Jadi terus bagaimana cara kita ngolah datanya? Kalau simpangan baku itu kita gunakan untuk data yang banyak. Minimal jumlahnya 10. Dengan data yang banyak harapannya apa? Harapannya itu sudah memenuhi data yang normal. Terus kalau datanya kurang dari 10 kita menggunakan deviasi biasa gitu ya, deviasi. Terus nanti kita pilih. Nanti kita pilih yang dilaporkan itu kan ada dua ya, ada dua. Apakah nanti deviasi terbesar atau deviasi rata-rata. Nanti kita masukkan ke sini dulu ya. Kita masukkan ke sini dulu, baru kalau sudah dapat tahu hasilnya, kita kembalikan ke sini, baru nanti kita menjustifikasi kira-kira mana yang masuk, mana yang kita laporkan seperti itu. Baik, begitu ya. Ya nanti kalau masih bingung, silakan buka-buka lagi buku statistik atau buku alat ukur minggu depan, boleh ditanyakan ke saya ya, seperti itu. Terus tadi juga, jadi mau mengingat di Mbak Taskia tadi itu juga membahas tentang ini. Bentar saya cek layarnya, ini belum pindah ya. Saya stop dulu, kita pindah ke sini. Ini juga penting juga perlu kita bahas. Jadi ini mohon maaf ya Mbak Taskia ya. Jadi bukan ngucai Mbak Taskia enggak. Jadi ini untuk kita bersama, ya untuk kita bersama. Ada kaidah. Nah, di sini ada kaidah. Kesalahan relatifnya 2 angka penting ya. Terus yang sini 4 angka penting. Nah, seperti itu.
yang jadi masalah seperti ini ya, nanti yang kedua itu nanti kelihatannya, yang kedua kan kelihatan. Kenapa kelihatan? Nah, ya kita ini dulu ya, sekarang ini kalau kita tuliskan 0,2 itu berapa angka penting? 0,2 itu 2. 0,2 itu berapa angka penting? 1, Pak. 1 ya, oke ya. Nah, sip, betul, 1 angka penting. Terus kalau 10, kalau 1,0 gini, 10 itu berapa angka penting? Berapa angka penting? 1 juga, Pak. 1, betul ya? Berarti ini salah ya? Ya, sepakat ya? Nah, jadi ini kalau kita tinjau dari angka penting juga salah ya. Jadi kalau kita tinjau di angka penting salah. Jadi ini memang teman-teman kita tuh harus hati-hati konsep angka penting ya. Di SMA itu terlalu banyak ini ya, terlalu banyak hafalan yang membuat kita tuh ngeluh malah ya. Jadi angka 0 di belakang bukan angka 0 bla bla bla, angka 0 di antara bukan angka bla bla. Saya sampai juga pusing dulu ngapal banyak banget. Tapi ternyata itu mudah sebenarnya. Kenapa mudah? Kalau kita tahu bahwa kaidah angka penting itu sebenarnya kita punya acuan. Acuannya apa? Angka itu kita konversi ke dalam bilangan baku. Ya. Jadi kalau kita ubah dalam bilangan baku, langsung ini jadi enak kan? Jadi kalau angka pentingnya berapa itu tinggal kita lihat dari bilangan baku. Angka 10 tadi memang satu angka penting. Nah kalau kita jadikan bilangan baku ya 0 ya. Nah, baku itu kan satu angka penting ya. Angka 1000, 10.000 gitu kan. Nanti kalau kita kembalikan ke ininya kalau kita kembalikan ke desimalnya, misalkan ini kita bicara 0,0000 ini kan dia tidak selalu satu angka penting kan. Nah ini kan ya kan, sehingga tidak satu angka penting ya, karena tergantung nanti jumlah ininya, jumlah pengikutnya. Kalau gini kita tambahin lagi nanti jadi berubah lagi. Jadi nanti silakan dibaca-baca lagi, itu memang karena banyak buku tuh yang beda-beda kadang-kadang gitu. Tapi kalau teman-teman perhatikan, saran saya gini, jangan pakai buku yang SMA. Kalau SMA pakailah bukunya miliknya ini Johannes Surya. Jangan pakai bukunya siapa misalkan itu yang paling terkenal itu Patin Kanginan. Nah, saya sarankan jangan untuk ini. Silakan pakai bukunya Johannes Surya, lebih terpercaya. Lebih baik kalau teman-teman kembali ke buku-buku di Serwe itu lebih baik ya, lebih baik. Baik itu kalau kita tinjau dari kaidah HP itu nggak betul ya, kita kembalikan lagi ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman ya, kalau ada alat ukur terus kita itu nanti untuk menentukan angka yang dilaporkan itu hanya tergantung pada persentase itu, nanti kira-kira selalu masuk akal enggak? Maksud saya gini, saya itu mengukur panjang misalkan panjang tali ya, dengan misalkan terukur 2,5 cm misalkan gini. Kemudian panjang balok lah, kita anggap panjang balok enggak apa-apa. Terus panjangnya, lebarnya 3,2 cm dan tinggi ya kan 1,1 kecilan ya, ya kan 4,1 cm.
Kalau kita lihat ya, kira-kira itu berapa volumenya? Nah, itu ya. Volume balok berapa? Volume balok. Panjang ya. Sama dengan 2,5 kali 3,2 kali 4,1. Ini kan? Nah, sentimeter kubik ya, centimeter kubik. Ya, ternyata berubahnya ini. Nah, sekarang yang jadi masalah, terus kira-kira berapa errornya? Ya, berapa apa? Delta V-nya berapa ya? Ya, delta V-nya berapa? Misalkan kita kok nggak ketemu, biar cepat ya. Delta V-nya kira-kira berapa? Ada yang punya ide? Apakah pakai ini tadi? Kira-kira KR-nya sampai berapa persen? Nah, ini yang penting ya. Jadi ini kita pakai logika. Jangan sampai nanti kita terjebak. Misalkan kalau kita ikut perkalian ini kan, ya, kalau ikut perkalian kan kadang-kadang kan ekstrim ya, nilai besar. Jadi nanti bisa apa? Kalau kita hanya menggunakan kaidah KR, kan sering ya, KR itu nilai apa? Nilai rata-rata dibagi nilai deviasi ya, simpangan baku. Kan nanti ketemu berapa persen. Kalau misalkan dia apa 5%, kalau 2% kelihatan nggak 2 angka penting ya. Kalau 2% itu kelihatan 3 angka penting ya. Jadi kalau di atas 5%, seingat saya itu berat 2 angka penting. Sekarang kalau kita pakai kaidah itu ya, kalau kita pakai kaidah misalkan kaidah ini misalkan pakai kaidah ini dapat 5%, yaitu 2 angka penting. Ini kan sudah 3 angka penting ya, 3 angka penting. Jadi kalau kita lihat apakah benar ini berani sampai 3 angka penting? Gitu ya. Coba kalau kita lihat ya. Panjangnya hanya 2 angka penting. Lebarnya 3 angka penting. Tingginya 3 angka penting. Semua kan 2 angka penting ya. Ya, semuanya 2 angka penting. Gitu kan. Semuanya 2 angka penting. 2,5, 3,2 sama 4,1. Nah, berarti kan ini hanya 2 angka penting doang. Kalau kita ingat aturan perkalian, yang masih ingat mungkin teman-teman, aturan perkalian itu gimana? Aturan perkalian itu panduan angka pentingnya bagaimana untuk angka penting perkalian? Ada yang masih ingat si aturan angka penting di perkalian? Mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Betul, ya yang paling sedikit. Paling sedikit berapa angka penting Mbak? Tadinya 2. 2, betul, betul ya. Jadi ini 2 Mbak ya. Betul. Jadi ini hanya aturan berarti hanya 2 angka penting. Berarti kalau kita lihat ya, kali ini kan berarti kan maksimal hanya ini Mbak ya, hanya maksimal 2 angka penting. Jadi kalau kita menuliskan 32,8 itu nggak berani. Ya, terlalu ini ya, terlalu ya berani ya, terlalu kendel ya. Jadi ini terus paling cocok berapa? Kita tuliskan 33. Nah, 33. Terus nanti tinggal plus minus berapa? Ya, plus minus nilai ini ya, nilainya. Jadi tinggal kita pakai alat misalkan ya. Kalau pakai alat atau ini kan kita tidak mengukurnya sekali ya, kita kan ini ada besarannya. Jadi nanti ada rumus khusus ya, jadi nanti kita hitung satu-satu seperti itu ya. Jadi kalau kita pakai kaidah itu aja gitu kan, kalau kita pakai kaidah yang tadi kita bahas itu berarti kan kaidah angka penting dengan membagi delta nilai rata-rata dengan deviasi baku itu nggak selalu tepat. Jadi ini tuh kadang-kadang dipakai untuk ini aja, untuk mempermudah.
nggak mempermudah, tapi sebenarnya nggak bisa dipakai terus-terusan ya. Jadi hanya untuk cara gampang saja. Kenapa? Dengan ini kita jelas ya bahwa ternyata untuk menentukan angka penting itu tidak pakai persentase, tapi kita perlu memperhatikan ini kan operasinya. Jadi kalau perkalian, pembagian itu kan yang dipakai acuan adalah jumlah ya, jumlah bilangan dengan angka penting paling sedikit seperti itu. Baik, yang nomor ini insya Allah teman-teman ingat ya. Saya harap ada konflik nanti, ada konflik kan nanti ini paham ya, ada paham, oh berarti kaidah ini tidak bisa selalu dipakai. Jadi nanti teman-teman akan bertanya, saya yakin berarti mata kuliah saya dulu salah. Enggak, jadi ini enggak salah, ini hanya ini kurang penjelasan detail ya, jadi kurang harus dijelaskan lagi. Itu ada, jadi ini di bukunya Darmawan juga dibahas teman-teman. Jadi bukunya Darmawan itu, Darmawan ya, di bukunya Darmawan itu saya lihat sebentar ya, ini halaman 25 itu dia nulis gini, malah tidak ini ya, tidak 5%. Jadi ketelitian 10% berpihak atas 2 angka penting, 1% itu berpihak atas 3 angka penting, terus ketelitian 1% memberikan atas 4 angka. Jadi ini kelihatannya salah ketik ini ya, salah ketik ya. Jadi ini hanya apa? Hanya kasar saja nih. Jadi sebenarnya kali hanya kasar seperti itu, tapi sebenarnya kita tidak bisa memakai ya. Jadi kita tidak selalu boleh memakai. Jadi kalau memakai kita perlu membalikan ini ya, operasi matematiknya itu penjumlahan perkalian yang menentukan apa? Menentukan adalah ketelitian alat ukur yang kita pakai seperti itu. Ya, baik, seperti itu. Yang nomor 1, kalau ada pertanyaan boleh kita pelan-pelan, nggak apa-apa ya, biar kita ilmunya dapat gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini paham atau bingung ini? Oke, saya anggap paham ya, saya anggap paham. Oke. Yang nomor 2, ini kan panjang gelombang ya. Jadi ada pembacaan panjang gelombang beberapa cahaya, satu cahaya lah, beberapa cahaya itu nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 ya, ada 10. Terus di pertanyaannya itu, apa tadi pertanyaannya intinya ini ya, apakah saya juga lupa pertanyaannya, sebentar saya baca dulu pertanyaannya. Ya. Apakah hasil pengukurannya benar ya? Apakah hasil pengukuran kita nyatakan dalam bentuk 589 plus 91 nanometer itu apakah secara statistik hasil ini tepat gitu ya. Jadi pertanyaannya itu. Terus yang dikesakan Mbak Taskia itu seperti ini ya. Terus ada XI seperti tadi, berarti ini pakai standar deviasi Mbak ya. Pak, datanya bukan. kurang 1. Oke Mbak, ini pakai deviasi biasa ya. Ini malah pakai deviasi biasa Mbak ya. Gimana Pak? Oh ini seperti tadi ya, 1, dari kurang 1. Iya, itu baru 9 meter. Saya selalu Oke. 589 plus minus 1,136. Oke. Mungkin ada yang mau berpendapat dulu tentang ini. Cara melaporkan seperti ini, mungkin ada yang mau berpendapat. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Boleh silakan. Mau yang berpendapat sebelum kita bahas. 589,2 plus minus 1,136. Nah, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau berpendapat. Kira-kira apakah hasil ini betul atau keliru?
ini gak pada tidur ya, saya jangan tidur ya, biar apa mungkin teman-teman ngantuk ya, tapi ini memang harus kita bahas ya, jadi tidak apa-apa walaupun kita sore-sore ya, tapi paling enggak nanti kita dengan ngantuk-ngantuk semoga nanti ingat terus ya. Baik, kita coba kita hitung ya biar yakin ya. 589,2 plus 1,136. Hasilnya ternyata ini berapa angka penting ini? 1, 2, 3, berapa mbak? 6 ya, oke. 6. Ya, padahal yang dilaporkan berapa mbak? Ya. Rata-ratanya hanya berapa? 5 berapa? Oh ini yang keliru ya, kurang 1 ya, hanya 9 data. Oke. Berarti kalau kita simpulkan, ya, kalau kita simpulkan dari sini sudah salah, ya, sudah keliru, nggak tepat. Ya, kenapa? Ini kan ini teorinya 4 angka penting, tapi ternyata ini sudah jadi 6 angka penting. Jadi cara menuliskan ini teman-teman tuh hati-hati ya. Jadi kita hati-hati, jangan langsung ini, jangan sampai kita tuh di benak kita tuh mikirnya gini. Ini kan sama dengan ini sebelahnya 1, 2, 3, 4. Saya yakin teman-teman pasti gitu ya, mikirnya gitu ya, saya yakin. Karena prinsipnya kan disamakan desimalnya, tapi kita ingat desimalnya tuh letaknya di mana? Di sini hanya ada satu angka dibilang desimal, hanya ada angka 0,2. Ini kan ya sekitar 0,2 kan kalau kita bicara desimal. Nah ini seberapa? 0,136. Jadi ini cara menulis yang nggak pas ya, cara menulis yang pas. Jadi hati-hati kalau ini bisa jadi salah total. Ya, seperti apa pembahasannya? Coba saya bahas dulu pembahasannya. Ya saya lupa, saya harus keluar dulu ya. Jadi, biar teman-teman juga melihat hasilnya. Oke. Ini teman-teman ya, nah ini teman-teman. Ya, kalau kita hitung, ya, kalau kita hitung itu, ini nilai yang tadi ya dikerjakan di batas kia tadi, itu rata-ratanya 589. Kalau kita hitung, ya. Kemudian standar deviasinya, simpangan bakunya 1,3. Tadi sekitar sini ya batas kia tadi ya, hanya komanya banyak tadi. Terus yang kita laporkan berapa? 589 plus minus 1. Ini pasti saya yakin ini jadi bentrok di hati teman-teman. Nah ini desimalnya mana gitu ya, desimalnya mana. Nah, kalau untuk jawab ini ya, kita pakai apa? Kita pakai kaidah statistik. Jadi kita tuh ini teman-teman ya, terlalu terpaku aturan yang tadi, saklek tadi aja kita tuh ini jadi bingung ya. Kalau kita ingat, kalau ada bilangan 1,3 itu kan cenderung ke 1 kan, 1,6 cenderung jadi 2 gitu ya. Kenapa dibulatkan seperti itu? Karena angka-angka kecil tadi itu kalau kita kembalikan ke statistik ya, ke statistik. Jadi ini nanti teman-teman tadi ya, apa ada lonceng tadi ya, lonceng itu. Jadi kita ingat di statistik itu ada 3 bentuk lonceng benar-benar normal. Lonceng itu kanan kiri sama, baik dua sama besar. Ada yang apa, lonjong ke kiri dan lonjong ke kanan ya, tergantung pada nilai rata-ratanya ya. Berarti kalau yang ini benar-benar apa, benar-benar rata itu nanti X bar plus minus 1 SD ya, X bar plus minus 1. Jadi kan itu X barnya kan ini 589 ya, plus minus 1 berarti kan datanya di antara 590 ya, 588 sampai 590. Nah, ini ada. Jadi kalau kita lihat gimana, lihat ada datanya ya, 588 ada datanya. Terus kemudian kalau kita hitung di apa 1 plus minus 2 X bar itu datanya di antara 587 sampai 591. Jadi 587 sampai 591. Kalau ini kita kembalikan ternyata cocok. Kenapa cocok? 68% data itu ada di ring 1 plus minus 1 SD. Terus 95% data itu ada di
1 plus minus 2 SD. Ini kan kemarin kita ingat alfa ya, alfa ini kan kalau kita bicara taraf signifikasinya 5%, seperti itu. Ya, baik, mungkin kalau ada pertanyaan boleh silakan yang ini. Paham ya? Oke, jadi saya anggap paham, tidak ada pertanyaan, saya anggap paham gitu ya. Sudah jam 3:04 biar nanti kita sempat membahas tentang fitting datanya. Jadi ini juga masih fitting data teman-teman, ini masih fitting data, tapi ini masih apa ya, backgroundnya. Terus yang ketiga tadi, yang kita kembali dulu, yang ketiga yang dijawab oleh Mbak Taskia. Sebentar. Yang ketiga, oke. Jadi di soal itu ada ini ya, bendel matematis digunakan untuk menentukan nilai G. Kita ingat rumusnya itu 2pi, T itu 2pi akar L per G ya. Jika panjang tali diukur 1 kali dan periode baru diukur sebanyak 10 kali, apakah yang perlu kita lakukan agar nilai G yang kita laporkan dapat dipercaya? Oke, baik. Sini. Yang dijawab oleh Mbak Taskia itu, 1, buat tabel hasil pengukuran, oke. Kedua, hitung nilai rata-rata. Ketiga, hitung simpangan rata-rata. Yang keempat, hitung simpangan bakunya. Kelima, hitung ketidakpastian pengukuran relatif. Ya. Yang keenam, hasil pengukuran dapat disajikan dengan format rata-rata. Oke, ini umum ya, umum. Jadi memang yang ini nanti perlu dicek lagi, ya, perlu baca-baca buku lagi ya. Oke, ini secara teoritis betul. Tapi kalau coba sekarang kalau kita pikirkan, berarti kan kalau kita bilang ini ke apa, simpangan baku ya, berarti kan datanya normal. Sekarang gini, Mbak Taskia itu ikut kuliah saya, setiap saya masuk datang, nah gitu ya, datang. Terus misalkan dapat nilai 90, misalkan dapat nilai 90. Terus ada temennya itu, dia itu nggak pernah datang, terus apa, dapat nilai 0, ya nggak 0 ya, misalkan saya kasih nilai 10 gitu ya. Terus ini saya rata-rata, jadi berarti tidak hanya Mbak Taskia ya, jadi nggak adil kan 2 orang. Misalkan gini aja, 90% ya, 90% atau 80% lah, 80% kelas C itu tertib ya, ikut kuliah, tugas macam-macam, dapat nilai misalkan 85 gitu ya. Terus ada yang nggak pernah membuat tugas, itu dapat saya kasih nilai misalkan 25. Terus saya rata-rata, terus saya umumkan di forum, tidak hanya di kelas saya, di semua angkatan, bahwa kelas A itu rata-ratanya misalkan 87, kelas B 86, kelas C karena ada yang banyak yang nggak kesangka tadi misalkan hanya dapat nilai 74. Kira-kira terus saya bilang, berarti kemampuannya kelas C itu paling rendah. Seperti kira-kira teman-teman terima tidak? Halo, silakan jawab. Kira-kira terima nggak pernyataan seperti itu? Silakan. Batas ya. Terima tidak, Mbak? Kok malah diem? Kalau dikiru kan terima tidak, gitu aja lah. Ya. Terima tidak? Tidak, Pak. Oke, tidak ya?
Betul, Iya. tidak boleh kita terima. Kenapa? Saya itu sregep kok di rata-rata dengan orang yang nggak sregep gitu kan. Jadi nggak boleh di rata-rata itu. Artinya juga gitu teman-teman. Jadi kalau ini yang terjadi di tempat kita ya, yang terjadi di tempat kita seperti itu. Jadi saya kadang-kadang juga ini miris juga. Kadang-kadang tidak hanya di tempat kita ya. Apalagi di SMA saya pernah tulian ke SMA favorit di Solo itu saya kaget kok malah datanya seperti ini. Jadi itu langsung ada data G itu ya dari L dan T itu nanti cari G itu langsung dicari T-nya sekian, L-nya sekian, nanti T itu 2 pi akar G, nanti G kan tinggal balik ya rumusnya ya, nanti di rata-rata udah itu aja. Saya kaget loh kok kayak gini seperti itu. Padahal saya lihat ini ada yang keliru. Yang keliru apa? Kalau kita praktek badul matematis, biasanya gini ya biasanya. Setahu saya itu pasti L itu kita ukur sekali, ya kan? L itu kita ukur sekali. Berapa L-nya? L-nya kita ukur misalkan 70 cm, gitu ya. Terus T bisa 5 sampai 10 kali, betul kan? Jadi tiap satu panjang tali, misalkan 70 cm tadi, periodenya diulang-ulang. Setahu saya gitu, betul nggak Mbak Taskia? Iya, Pak. Ya gitu ya. Jadi itu yang salah. Terus salahnya gimana? Salahnya adalah kita menyimpulkan sesuatu secara homogen pada kedua-duanya itu tidak dapat kita perlakukan sama, gitu ya. Jadi satunya hanya diukur sekali, L-nya sekali, kok T-nya diukur sampai 10 kali. Berarti kan itu ada yang nggak betul kalau kita langsung kita rata-rata. Kenapa nggak betul? Nggak adil. Yang kasihannya mana? Yang T kan? Yang T yang kasihan. Nah, sehingga T itu nanti kita perlu konversi. Berarti kalau ada data seperti itu seperti apa? Ya, kalau ada seperti itu kita sedikit bahas. Jadi nanti kita pakai ini teman-teman. Kita menggunakan konsep ini. Nah, konsep statistik lagi. Ya. Ya, baik. Kita lanjut ya. Jadi mohon maaf tadi pas antennya terdengar, harus kita perhatikan dulu. Ya, jadi kalau tadi kasus tadi ya, karena tadi itu ada 2 data, jadi panjang tali di sini saya tuliskan delta X itu dituliskan sebagai NST. Lalu periode itu, jadi misalkan ini saya tulis panjang tali ya, panjang tali, misalkan gitu. Terus yang ini NST kan berarti diukur sekali, sedangkan Z itu periode itu diulang berkali-kali, berarti kan kita pakai 10 data, pakai standar deviasi. Berarti kalau seperti itu nanti secara statistik itu nanti tingkat kepercayaan diturunkan ya, dari mana? Dari 100% menjadi 68%. Ini jadi kita bicara statistik ya, ini kan kita benar dengan fitting data ya. Berarti nanti teman-teman tidak bisa menggunakan rumus yang seperti biasanya ya. Terus yang dipakai apa? Yang dipakai ini. Jadi rumusnya kita pakai. Jadi Z itu berarti kesalahannya ya. Ini kan turunannya. Sebenarnya kalau kita bicara relat itu kan turunan parsial. 2ZD kuadrat ya kali 2/3 delta X ya kuadrat plus 2ZDZ kuadrat delta Z kuadrat. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kita lihat di sini nilai delta Z-nya tetap kuadrat seperti simbangan baku,
Tetapi nilai delta X-nya karena diukur hanya sekali pakai NST, nanti nilainya diturunkan dari 1 menjadi 2/3 seperti ini. Ya. Jadi ini teman-teman nanti silakan buka di buku statistik, insya Allah ada ya, insya Allah ada seperti itu. Baik, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan tentang ini, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mas. Mohon maaf Pak, ini saya belum paham NST itu apa ya Pak? Mas, saya ngerti Mas. NS itu Lupa Pak. oh, kalau nilai skala terkecil. Ya, nilai sebentar saya tulis saja. Nanti saya share ke teman-teman ya, biar ini. Ini nilai skala terkecil ya. Jadi misalkan tadi mistar itu kan nilai skala terkecilnya, bisa pegang mistar ini ya. Ya macam-macam ya, nanti harus kita lihat mistarnya. Jadi yang saya bawa ini terkecil ini 1 mm ya, 1 mm mistar ya, 1 mm ini kan mistar itu kan 10 mm kan 1 cm ya. Jadi kalau kita lihat mistar itu kalau nggak salah 1 mm itu berarti kan skala NST-nya berarti setengah kali 1 mm, berarti NST-nya setengah milimeter. Jadi kalau kita melaporkan berarti misalkan panjang talinya itu 70 plus minus setengah milimeter seperti itu. Gitu Pak. Itu kira-kira. Baik, mungkin ada lagi silakan. Oh iya Pak, ingat Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Baik gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kita harus ini ya, harus memang ilmu seperti ini dipakai dari semester 2, 3 sampai nanti kita ngerjakan kuliah skripsi, nanti bahkan sampai disertasi pun masih ini dipakai ya. Jadi saya pernah dulu Pak Dewanto itu tanya saya, jadi waktu Pak Dewanto itu mau tanya Inggris itu pernah tanya saya, Pak, sebaran data normal itu gimana Pak? Saya kaget loh, kok orang murni kok ya normal, ternyata yang kita pakai statistik tidak nyala pendidikannya, orang murni juga ternyata pakai ya. Setelah saya baca memang semua pakai seperti itu ya. Baik, kita lanjut sisa-sisa waktu kita ya. Jadi kita ini ya. Terus di mana hasil letak fitting data tadi. Nah, jadi ceritanya gini teman-teman ya. Jadi kalau kita itu sudah prakteknya benar ya, sudah prakteknya benar dari cara ambil data betul, terus secara statistik betul, itu kita sudah punya modal untuk memperkirakan sesuatu. Berarti kalau kita cara ukurnya belum betul, terus cara melaporkan ralatnya belum betul, kalau kita memperkirakan sesuatu kita jadi susah. Jadi ada istilah fitting data. Jadi fitting data itu kalau bahasa Indonesia kan mencocokkan data ya, mencocokkan kurva. Ada kurva itu macam-macam dan nanti seperti apa kita lihat ya. Jadi kalau untuk kita cerita tentang fitting data itu mungkin di SMP kita pernah dengar ya, hubungan titik-titik sampai terbentuk kurva mulus gitu ya, kurva mulus. Jadi sebenarnya kalau kurva mulus itu cenderung ke arah interpolasi. Kalau kurvanya tidak mulus itu ke arah regresi linear. Nah, seperti apa kita lihat ya. Yang pertama, ada 2 pendekatan untuk fitting data ya. Pertama menggunakan tingkat penyebaran data yang tersebar. Jadi ini biasanya untuk melihat tren ya, tren arah data, yang biasanya ini menggunakan standar deviasi. Yang kedua, datanya sangat presisi, artinya datanya ngumpul. Kita tahu ada data itu ada yang presisi bagus, akurasi bagus. Jadi kalau datanya seperti ini punya akurasi dan presisi bagus, nanti kita menggunakan interpolasi. Mohon maaf Pak Fauzi. Ya. Share screen-nya belum berpindah nih Pak. Oke. Saya lagi. Di tempat saya udah berpindah ya. Teman-teman nggak berpindah ya. Bentar. Berarti ini aja ya. Saya pakai tidak presentasi aja ya.
Saya pakai slide biasa aja, kalau presentasi kadang-kadang seperti itu. Ya kita pakai ini aja ya, biar nanti pindah. Ya, jadi ada dua pendekatan untuk fitting data. Yang pertama itu jika datanya itu memiliki derajat perbedaan yang cukup tinggi, biasa data nyebar, ya data nyebar nanti kita lihat kecenderungan datanya. Nanti kan biasanya kita menggunakan ini ya, fitting standar deviasi. Yang kedua, datanya itu tidak nyebar. Jadi datanya kan kita ingat ada dua teori ya. Hasil praktik itu baik jika datanya akurat dan presisi. Akurat itu mendekati nilai sebenarnya, kalau presis itu ngumpul, ya ingat ya, kalau presis itu kumpul, ya, seperti itu. Jadi kalau datanya mengumpul, nanti tetap kita itu ini menggambarkan kurvanya, ya menggambar kurvanya nanti ini menggambar kurvanya nanti satu-satu. Nah, terus ini satu aplikasi saya ambil dari buku ini, buku orang murni ya, orang teknik mesin. Jadi di sana ada yang digunakan itu misalkan untuk ini aplikasinya fitting data, misalkan untuk memprediksi variabel terikat ya, nanti di sana ada ekstrapolasi, ada interpolasi. Jadi kalau ekstrapolasi itu data yang di luar itu kita pakai, kalau interpolasi itu data di dalam ya, jadi ini kemudian digunakan untuk menguji hipotesis ya, jadi kadang-kadang kita penting ya untuk menguji antara model matematik dengan data yang kita peroleh. Jadi kalau kita ini untuk mengujinya kita pakai fitting data. Kalau di fisika juga ada teman-teman, insya Allah minggu depan ya, saya tunjukkan satu contoh. Jadi nanti kita misalkan memprediksi suatu ini, yang tadi ya saya ceritakan ya. Jadi selama ini kalau kita regresi linear itu Z itu MX plus C. Yang ada plus minus itu hanya X ya. Z kita tidak pernah menghitung Z plus minus delta Z, nggak pernah. Kita tulis itu X plus minus delta X. Berarti kan itu juga nggak bagus juga. Kenapa? X itu selalu bergerak, Z dianggap diam, gitu kan? Padahal Z juga ternyata kalau kita bicara interpolasi, Z itu juga bergerak. Ya. Jadi salah satu contoh itu apa? Untuk memprediksi antara model matematis dengan data hasil percobaan. Ini sering teman-teman dipakai orang-orang teknik. Jadi untuk mendesain sesuatu itu nggak bisa, yang saya ceritakan kemarin, kita tuh nggak bisa selalu menggunakan data rekaan. Kadang-kadang kita juga perlu menggunakan data-data percobaan. Jadi kita sudah punya model komputasi. Misalkan kemarin ya, orang itu mau membuat desain parasut ya, biar tidak cepatan buka dan tidak terlampau lamban buka, ini dibuat model komputasi ya. Sudah membuat kemarin kan saya berikan contoh perhitungan waktu buka dengan kecepatannya seperti itu. Nah, itu kan baru teoritis. Saat di lapangan orang butuh benar membuat parasut yang betul. Akhirnya mereka menggunakan menggunakan data-data lapangan juga. Apakah betul kalau saya beratnya 68 kg, nanti saya terjun 10 detik itu kecepatan saya menjadi sekitar berapa ya kemarin ya, sekitar 40 meter per sekon. Apakah betul? Nah itu ya, jadi kalau itu betul baru dipakai terus. Kalau salah berarti ada yang perlu kita perbaiki. Nanti perbaiki dengan apa? Fitting data. Ya, kemudian ini ada contoh yang sering kita lakukan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 data teman-teman, ada 5 data itu nanti kalau teman-teman diminta menggambar pasti ada 3 peluang ya. Kenapa ada 3 peluang? Jadi misalkan yang pertama berpendapatmu data ini di fx ya, ada data fx terhadap x. Misalkan ini satu mahasiswa misalkan bisa berpikir, oh ini apa ya, ini bisa linear, ini udah saya ambil 2 titik saya hubungkan jadi garis lurus. Itu mahasiswa pertama ya. Jadi kalau ini kan kita ingat regresi ya, regresi ya, square regresi ya, list jadi kuadrat terkecil ya, regresi kuadrat terkecil, ini di statistik pasti sudah dibahas. Kemudian mahasiswa kedua dia enggak, ini datanya nggak mungkin linear, ini dia menggunakan interpolasi. Nah, jadi dia itu antar data dihubungkan seperti itu. Nah, terus mahasiswa ketiga dia bilang, ini seperti kaidah waktu SMP SMA. Jadi kalau ada beberapa titik
antar titik-titik itu kita hubungkan dengan garis mulus ya. Jadi kalau kita gambarkan namanya teorinya teori kurva linear interpolasi. Jadi kalau yang ini itu namanya linear ya, kalau yang ini kurva linear ya, seperti itu. Jadi ini ada 4 data itu di 3 orang mahasiswa beda cara menggambar grafiknya. Gitu ya. Jadi ini sangat mungkin, apalagi kalau kita belum tahu kasusnya. Jadi kita praktikum ada data seperti ini. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah bahas ya, kita sudah bahas. Ini sifatnya linear tidak, gitu ya. Oh tidak linear, kita coba kembalikan tidak linear kan, lalu kita cek dengan trend line. Itu kalau spesifik. Nah sekarang kan ini tidak spesifik, kita nggak tahu kasusnya. Kalau yang kemarin peluruan jelas, dia itu eksponensial ya. Ini kan misalkan percobaan biasa, kita nggak tahu ini linear atau tidak. Nah, kalau ada seperti ini teman-teman, yang mahasiswa pertama juga tidak bisa disalahkan, mahasiswa kedua juga tidak bisa, mahasiswa ketiga juga bisa salahkan. Ya, terus solusinya gimana? Solusinya kita kembalikan ke bawah. Ya, nanti kita bicaranya malah ini teman-teman. Jadi nanti kenapa tadi kita bicara tentang apa? Ada ya apa tentang statistik ya, nanti di sini ada rata-rata, ada keseimbangan baku yang ditulis oleh Mbak Taskia tadi ya. Jadi ini Mbak ya, saya kok tahunya ini rumusnya Mbak. Jadi yang Mbak Taskia tadi saya nggak kenal itu ya nggak kenal ada rumus tadi, saya nggak kenal. Jadi mungkin di bukunya mungkin modifikasi ya, rata-rata rumusnya seperti ini, standar deviasi itu. Terus ini juga ada varian. Nah varian juga pasti dibahas di statistik ya. Ada juga koefisien varian. Jadi ini memang kenapa saya tadi mulai dengan 3 pertanyaan tadi, karena memang syaratnya ke situ. Jadi kalau ini sudah betul, jadi kita main ke sini insya Allah tidak terlalu bingung ya. Jadi kalau yang tadi itu belum betul, itu kan ke sini nanti malah salahnya bisa jadi banyak seperti itu. Terus ini tadi teman-teman yang saya maksud data normal itu seperti ini. Data normal. Ya, jadi kalau kita anggap ini saya ambil data aja ya. Jadi misalkan rata-rata itu 6,6 rata-ratanya. Berarti kalau ini kan ini 1 SD ya, ini 1 SD. Ini 1 SD. Terus ini 2 SD. Jadi 66 sampai sini itu 6,7 itu istilahnya ini apa? 1 SD itu 64%, dari sini sampai sini 64%. Terus dari 6,8 sampai 6,4 itu plus minus 2 alfa itu 95%. Ini yang saya maksud tadi berbentuk lonceng sempurna ya. Jadi rata-ratanya sini membagi 2 bagian yang sama. Ruas kiri dan ruas kanan sama bagian. Seperti itu. Terus ini saya yakin teman-teman juga ingat secara statistik ya seperti ini. Gitu ya. Jadi ini gampangannya seperti ini. Nah ini yang kita ingat. Ini kan ada ingat enggak alfa per 2. Kalau kita pakai UJT ada 2 jenis ya. UJT 1 ekor dan UJT 2 ekor gitu ya. Kalau ini UJT, kalau kita pakai UJT namanya UJT 2 ekor. Kenapa? Dibagi 2 sisi. Tapi kalau kita sudah punya satu keyakinan, kita biasanya ambil satu sisi, itu UJT 1 ekor. Nah, jadi kita menggunakan asilan tadi ya, istilah tadi. Ini untuk mengingatkan teman-teman ke arah statistik ya. Jadi setelah itu tadi kita setelah yakin bahwa datanya sudah betul, ngambil data betul, nanti kita baru lanjut ke regresi kuadrat terkecil. Ini kan sudah dibahas ya. Jadi hanya ini teman ya, ini hanya penguatan aja. Jadi penguatan. Jadi misalkan nanti ada data. Jadi yang sering kita pakai sebenarnya ini teorinya ini. Ya, jadi dengan ikut kuliah ini teman-teman akan punya gambaran. Jadi tidak hanya pasrah ternyata ada data itu seperti itu, kita olah dengan regresi linear seperti ini, regresi linear ganda seperti ini. Jadi itu kalau kita hanya pakai itu kita nggak tahu konsepnya. Tapi beda kalau tadi kita belum pernah regresi linear, tapi kita butuh fitting data dulu. Kita belum tahu datanya kok di regresi linear kan. Berarti nggak fair kan? Nggak fair. Berarti kita butuh ilmu itu tadi. Baik teman-teman, saya kira itu sudah 3:08, nanti teman-teman silakan dibaca-baca ya. Dibaca-baca minggu depan insya Allah sedikit kita bahas sebelum minggu depan kita juga materi terakhir tentang tentang integral
negara apa negara numerik ya, tidak susah dengan numerik. Silakan seperti itu, mungkin ada pertanyaan, masih ada waktu 1 menit, boleh silakan. Untuk materinya nanti bisa di-share ya Pak? Ya, oke Mas, saya langsung share ya biar nanti teman-teman ada gambaran juga ya. Oke ya, jadi mungkin teman-teman masih geramnya nggak apa-apa. Jadi memang apa paling enggak konsep tadi, konsep kesalahan apa relatif, terus konsep apa deviasi standar, deviasi saya harap teman-teman kuat di situ. Nanti kalau di sini nanti nggak akan terlalu bingung ya. Yang kedua, insya Allah saya berikan satu contoh aplikasi ini, aplikasi yang apa? Aplikasi yang fitting data ya sebagai untuk tugas minggu ini. Jadi tadi aja dikerjakan lagi ya. Ya kan nanti teman tinggal kerjakan lagi pakai Excel, dikirim gitu aja ya biar teman-teman tidak banyak kerjaan. Biar tambah paham maksud saya yang ini, yang PPT saya tadi yang dikerjakan oleh Mbak Jawa tadi, Taskia tadi, silakan dikerjakan lagi dengan petunjuk yang sudah ada di PPT saya, nanti dikirim lewat PC seperti itu. Baik begitu ya. Pas 3/10. Oke, akhirnya kuliah hari ini cukup ya. Silakan nanti dibaca-baca, kalau ada yang perlu dipertanyakan silakan teman-teman, nanti minggu depannya kita diskusikan lagi ya, nanti minggu depan 1 jam kita bahas tentang ini, yang sisa 2 jam nanti kita baru bicara tentang integral numerik seperti itu. Baik teman-teman, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. Cek. Tadi paham nggak? Quickie bukannya materi statistika toh? Ya, sih hampir sama sih. Emang nih. Tadi yang slide 2 itu paham nggak? Zah? Wah, nggak tahu nih itu. Itu loh yang 68% nilainya dari segini sampai segini, terus yang 90% nilainya dari segini sampai segini. Piye yuk? Nggak ngemati. Ya sudah besok bae lah. Berarti besok masih sama toh PPT-nya. Tak tanya besok. Ini udah pulang Zah atau masih di kosnya Salma?